Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beristirahat untuk kawan-kawan yang sudah beristirahat ya guys. Kondisi desa alhamdulillah ada aja kerjaan ya guys. Nah, ada aja kerjaan. Oh ya guys, hari ini aku kedatangan pasien atau tamu itu unit Avanza tahun 2011. Tahun 2011 problemnya itu di sistem pengereman, katanya remnya mulai nggak nyaman gitu. Ternyata di bagian belakangnya bocor, udah tak beresin, tinggal kita nunggu kampas rem. Nah ini loh guys, jadi ini yang pernah sempet tak serempet di videoku yang ganti kampas rem Grand Max. Kebetulan kan kampasnya sama toh, sistem remnya sama, terus spring-springnya semua sama toh, mirip lah cara pemasangannya kan gitu. Nah iki loh guys, nih yang tak bilang ketika kita masangnya nggak dilihat atau kebalik, habisnya akan seperti ini gitu kan, aneh toh. Ini habis yang ini, sedangkan pistonnya itu yang atas kan buka ini toh. Nah kenapa kok yang habis yang bawah gitu loh. Jadi ini ketukar, yang harusnya kanan ditaruh kiri, yang harusnya kiri ditaruh kanan gitu, karena yang tak sebut leading trailing dulu kan. Nah gini loh, tuh ada sisa, ada kurang ya, biasanya ngono guys. Nah bentuknya kan tuh, kalau kita lihat dari kampasnya sini sama bentuknya, diperhatikan yo, perhatikan yang harusnya kanan kanan, yang harusnya kiri kiri. Soalnya dari pabrikannya itu di sini nggak ada tulisan tanda kanan atau kiri gitu kan guys. Nah untuk yang di brake link kitnya atau di bagian pemegang rem tangannya aman tuh. Karena kalau yang di bagian sini itu saya rasa nggak mungkin terbalik ya guys. Mungkin saja terbalik, cuman itu jarang gitu kan. Karena yang masang juga jelas, yang naruh ini mereka pasti lihat gitu kan, dilihatin ini yang kanan, yang kiri gitu kan. Paling bedanya cuma ininya kebalik kan gitu, tapi kalau yang ini diperhatikan. Nah terus kenapa kok tak bilang leading trailing? Ya memang leading trailing itu begitu. Jadi sistem remnya itu lebih pakem ketika ngerem ke depan daripada ngerem ke belakang. Jadi untuk yang usianya sudah 3 tahun ke sana biasanya mulai terasa kan, ketika maju di rem tangan bisa, cuman kalau ditanjakan, parkir ditanjakan, pantatnya agak ke bawah gitu, di rem tangan melurut walaupun rem tangannya itu kenceng terus masih pendek gitu kan. Ya memang gitu, memang resikonya seperti itu loh guys. Jadi resikonya apa, kekurangannya dari tipe leading trailing itu seperti itu. Yuk kita lanjut ke depan. Nah jadi ini tadi aku nyervis full ya guys, kanan kiri depan belakang sekalian kita ganti repair kitnya. Terus nanti aku selesai ini akan mengerjakan flushing oil brake system. Nah, apa itu flushing oil brake system? Mengganti semua minyak remnya dengan minyak rem yang baru dengan cara yo dibuang loh guys, dibuang. Yang penting yang di atas kita isi penuh gitu kan. Nah di bagian sini itu kalian pernah nggak ngerasain rem Avanza yang tipe manual yang belum ABS itu ada rasa kayak bantat keras gitu, terus remnya dirasa kurang nyaman atau kurang pakem gitu ya. Pokoknya nggak serak nangan-nangan loh guys. Itu biasanya di sini. Yo, nih. Di pennya, pen bracketnya yo. Nih. Bracket pin kaliper gitu. Biasanya di situ macet. Alhamdulillah ini tadi macet semua. Alhamdulillah macet semua, cuman lepasnya gampang. Nah terus bagaimana caranya kita tahu kalau macet? Ya satu nggak nyaman, terus kedua ya disawang. Jadi dilepas rodanya gini, dilihat, suruh injak remnya, pergerakan remnya gimana gitu kan. Harusnya kan dia ketika remnya diinjak itu ini modot nih, ketarik gini, jazz, nanti masuk lagi, jazz, masuk lagi kan gitu. Terus kita bisa lihat di bagian
kampas remnya atau brake pad. Nah, di sini aman tuh ya karena macetnya bareng. Kalau macetnya satu, yang bawah biasanya kan macet, itu kampas remnya yang atas sini habis, yang bawah masih sisa. Bentuknya kayak rem belakang kayak mau dulu gitu biasanya, tapi itu yang sering tak perhatikan. Terus nggak lupa pula tak sampaikan lagi bahwa bahan kampas rem itu ada beberapa macam, dan jangan pernah protes kepada mereknya loh. Jadi bisa saja merek yang Anda percaya, yang Anda fanatiki itu, biasanya kan sampai fanatik toh ala kampas rem mereknya enggak iki aku moh kan gitu. Jangan, dan jangan pernah salahin mereknya juga, karena bahan kampas rem itu setauku ada 3. Aku pernah baca di kotak ya, kotak kampas rem, nggak tahu merek apa dulu, aku pernah baca itu kampas rem bahannya ada asbes, terus sintetis. Kalau sintetis itu bahannya dari kayu, terus keramik. Nah ini TDW. Nah TDW itu biasanya ori ya guys, orinya si Toyota. Cuman TDW sendiri itu ada beberapa varian ini kampas juga, ada yang keramik, ada yang asbes, ada yang sintetis juga gitu. Untuk bawaannya si Avanza sendiri itu dari pabriknya dibekali dengan kampas rem TDW yang berbahan keramik, makanya kampas remnya tahan sampai 3 tahun ya, 3 tahun tahan kampas depannya. Jadi belakang itu 1,5 tahun, yang depan pasti 3 tahunan. Nah tujuannya apa kok bahannya seperti itu? Yang pertama, kalau keramik itu dia lebih mudah melepas panas, jadi sistem pengeremannya pasti nyaman gitu kan, terus awet. Nah makanya beberapa orang yang fanatik itu ngomong kalau beli kampas rem gak usah yang asli, ngerusak piringan. Bener itu bener, merusak piringan ini, merusak piringan atau apa, disc brake disc brake. Bener, memang bener merusak karena bahannya si kampasnya itu keras gitu. Cuman kan nyaman, dia bisa melepas panas, nggak kayak kampas-kampas rem yang sintetis. Terus yang satu nyaman, yang kedua itu rapi. Kalian nggak pernah lihat ada debu warna hitam nempel-nempel di pelek gitu. Debu warna hitam nempel-nempel di pelek itu biasanya asbes sama sintetis gitu. Terus kalau keramik biasanya nggak ada bunyi ngik-ngik atau nguk-nguk, pokoknya bunyi ngono kae nggak ada kalau yang keramik. Kalau yang asbes ini, kelihatan toh sama toh. Nah, ini yang bahan asbes. Kalau sampai beli baru boleh sampai coba dengan cara dicium gitu. Dicium, aromanya terasa. Itu baunya mirip asbes, mirip kayu habis digraji, terus mirip keramik kalau sampai bangun rumah gitu. Mirip, memang bahannya itu. Nah ini yang asbes. Jadi ini sama kayak yang kita tahu asbes ya, bahan ini gitu. Nah ada bintik-bintiknya ini asbes. Biasanya kalau kayak Spanyol apa di guys yo, ditulisnya itu di luar kotaknya asbestos gitu ya. Kira-kira ngono kuwi guys. Jadi nggak bosen-bosen aku ngasih informasi ke kalian, entah kalian tanya, entah enggak, entah kalian membutuhkan, entah enggak, yang penting tak gawe niatku kita berbagi supaya kita tahu sama-sama kan ngono. Makin tahu makin banyak ilmu, makin banyak saudara kan ngono. Oke, terus kita lanjut, kita merakit si kalipernya yang sebelah sini ya guys. Barusan tak cuci, aku buat video sekalian nunggu si kalipernya kering ya guys. Oke, kayaknya udah kering kalipernya, kita bisa pasang karetnya gitu guys. Oke, kita orang guys. Nah terus kalau kita rekondisi atau reparasi kaliper, kita ganti repair kitnya, itu usahakan cuci bersih. Jobone nggak usah bersih guys, gini kebersihan ya guys, kerajinan yo. Kebersihan kalau gini, yang penting dalamnya sini bersih,
terus bagian si ini di lubang-lubang tempat naruh repair kitnya usahakan bersih supaya kita masangnya enak gitu. Biasanya kan kalian susah masangnya gitu, dimasukin ngelawan gitu tuh. Nah supaya kita masangnya enak yang penting bersih di bagian karet yang sini tuh. Nah bersih supaya masangnya enak. Yuk dipasang guys, tak pasangnya. Supaya kita masangnya enak, masukin pistonnya juga enak. Ini tadi kebetulan macetnya kabeh guys, jadi nggak cuman piston bracketnya apa jenenge bracket pin kalipernya aja, tapi pistonnya juga macet karena karatan. Ya wajar ya guys, 2011 toh. Nah jangan lupa dibersihin, dilap ya guys, bersihin. Nah kita rapi guys, jadi dipegang gini kerasa jaraknya itu enggak terlalu jauh karena lubangnya itu sebenarnya agak miring gitu supaya si bagian karetnya ini yang di bawah jeber. Nah pilih aduh ngaran ini apa biar supaya jeber supaya jeber ya guys. Jadi biar ketika pistonnya ini masuknya enak, tapi keluar itu enggak bisa ada brake apa jenenge brake fluid yang ikut keluar kan loh. Jadi ngesil di sini logikanya gitu. Sebenarnya kalau ini kotak itu tetap bocor gitu, tetap bocor. Jadi memang ini paretnya itu bentuknya gitu supaya nggak bocor. Oke sik guys, tak ambil sesuatu. Nah kita ambil bearing grease untuk melumasi dalamnya, antisipasi supaya ketika beberapa tahun atau beberapa bulan nanti itu karetnya mengeras, itu masih ada si apa guys gemuk atau bearing grease ini yang menempel di karetnya gitu. Jadi bantu ngesil ngono loh guys, bantu ngesil. Biasanya kan kalian pernah bleeding rem depan kok susah, remnya atas ambles terus gitu kan, udah diganti karetnya tetap ambles, biasanya di situ ada rembes dikit gitu guys. Jadi masih ada angin palsu, tapi ketika kita bleeding kayaknya nggak ada angin palsu gitu kan, menipu gitu, menipu. Jadi ini guys, nah dilumasi sedikit-sedikit ya, yang di pistonnya dikasih bening sedikit, jangan lupa sininya ngamplasnya sampai bersih ya kan. Bila perlu kalau nggak bisa bersih harus diganti gitu toh. Oke ini tak pasangnya guys, ini loh guys masangnya. Jadi ketika kalian bersihinnya itu bener-bener bersih, masangnya itu nggak susah. Nah penak toh delok nih. Nah, cuman bermodalkan bersih, ini masuknya gampang tapi jamin nggak bocor gitu loh. Nah, oke ya yes, kita tak lanjut. Pokoknya aku mau ngerjain ini tak selesaiin dulu sampai kelar. Yes, ini yang tak bagikan supaya kita sama-sama tahu. Salam dari saya, semoga videonya ini bermanfaat. Salam mekanik deso paling konyol.